Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Malarangin, ingin mempresentasikan terkait dengan Al-Quran dan generasi milenial. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga adalah sebuah kitab dalam agama Islam yang dianggap sebagai kitab yang suci, yang berisi ajaran dan petunjuk. Al-Quran juga adalah sebuah sumber hukum tertinggi dalam agama Islam. Akan tetapi perlu kita sadari bahwasanya ketika kita sandingkan antara Al-Quran dan generasi milenial, apakah generasi milenial di sini yang disebut dengan generasi milenial itu orang-orang yang sering membaca Al-Quran, wabil khusus umat Islam itu sendiri. Nah, apa sih definisi generasi milenial? Jadi generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1986 memiliki ciri khas tersendiri dalam mengakses, memahami, dan menyebarkan pesan-pesan agama, termasuk Al-Quran itu sendiri. Jadi dari segi mengakses digital itu sendiri, generasi milenial tumbuh di era digital, sehingga mereka cenderung menggunakan teknologi untuk mengakses teks-teks Al-Quran, baik dalam bentuk aplikasi, situs, dan media sosial. Jadi untuk mengembangkan segala apa-apa yang perlu kita ketahui bahwasanya generasi milenial mampu mengembangkan bahwasanya, mampu melihat bahwasanya Al-Quran itu diakses dan dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi, media-media, dan berbagai informasi-informasi dalam media-media tersebut. Perlu juga kita ketahui bahwasanya keterbukaan terhadap pluralisme. Generasi milenial sering lebih terbuka terhadap pemahaman agama dan inklusif, dan lebih toleran terhadap perbedaan antara agama. Sosial media, jadi sosial media menjadi sebuah wadah untuk menyebarkan teks-teks kitab suci Al-Quran dalam bentuk sosial media, dalam bentuk situs-situs, untuk bagaimana? Untuk menyebarkan teks-teks kitab suci Al-Quran itu sendiri. Jadi isu-isu sosial, milenial sering menghubungkan ajaran Al-Quran dengan isu-isu sosial kontemporer seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan perdamaian. Jadi bahwasanya tidak hanya Al-Quran berbicara pada zaman Rasulullah, tetapi Al-Quran itu berbicara ketika zaman di mana Al-Quran itu turun sampai zaman yang akan datang. Dan bahkan Al-Quran sudah lama turun di tangan Rasulullah SAW, akan tetapi dalam teks-teks ayat suci Al-Quran dan makna-makna yang tersembunyi itu kita bisa memahami sampai sekarang ini, sampai zaman sekarang ini. Pendidikan, banyak generasi milenial yang mencari pemahaman mendalam tentang Al-Quran melalui kursus online, seminar, dan kelas pemahaman agama. Jadi Al-Quran tetap relevan bagi generasi milenial, dan mereka menginterpretasikan dan mengaplikasikannya dalam konteks modern dengan bantuan teknologi dan pemahaman lebih inklusif. Jadi perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwasanya Al-Quran dan generasi milenial tidaklah begitu kontradiksi yang kita pahami, tetapi Al-Quran dan generasi milenial itu adalah satu, di mana Al-Quran adalah kitab suci, sedangkan generasi milenial adalah kumpulan orang-orang yang di dalamnya orang-orang ini baik itu orang muslim, dan Al-Quran ini turun hanya untuk orang-orang muslim agar kiranya dibaca. Perlu kita sadari teman-teman sekalian. Maka dari itu kita sebagai generasi milenial ataukah generasi Z sekarang ini perlu kita lihat bahwasanya Al-Quran adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Al-Quran adalah sebagai apa yang kita yakini sebagai kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita ambil sebagai pelajaran, itu kita ambil sebagai apa teman-teman sekalian, itu kita ambil sebagai kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Dalam konteks, dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu tidaklah berkontradiksi antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang berbunyi dalam teks-teks ayat suci Al-Quran.
sebab mengapa Al-Quran begitu luas maknanya. Al-Quran tidaklah begitu spesifik, tidaklah begitu singkat, dan tidaklah begitu partikular ketika kita memaknai dalam makna-makna yang terdalam. Tetapi Al-Quran itu universal, Al-Quran itu umum, dan Al-Quran perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran tidak hanya untuk umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita untuk selalu dan senantiasa mencintai Al-Quran. Karena kenapa? Ketika kita mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi di zaman sekarang ini, itu sangat perlu kita baca, sangat perlu kita telaah, sangat perlu kita melihat makna-makna yang ada di dalamnya, agar kita paham bagaimana proses perjalanan kita ini untuk menuju agar sampai kepada hari akhir nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terhadap apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup, wabil khusus pada diri saya pribadi. Dan apa yang saya sampaikan itu bisa kita jadikan sebagai manfaat, bisa kita jadikan sebagai pelajaran-pelajaran di dalam proses-proses kita untuk menuju pada kebenaran yang hakiki. Billahi bisa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.